Nah, jadi halo, saya Ardianto, saya mahasiswa Katolik Santo Agustinus Hippo, saya semester 6. Jadi yang saya akan jelaskan di sini adalah uh, mengenal olahraga atletik. Nah, langsung saja kita ke materi. Jadi atletik itu adalah cabang olahraga tertua di dunia yang melibatkan gerakan dasar seperti berlari, berjalan, lompat, dan melempar. Dari keempat gerakan dasar ini berkembang berbagai cabang olahraga atletik yang dipertandingkan dalam berbagai perlombaan skala internasional maupun olimpiade. Yang pertama itu adalah jalan cepat, race walking. Jalan cepat atau race walking berbeda dengan lari, di mana salah satu atau kedua kaki harus selalu menyentuh tanah. Jadi kalau di lari itu seperti ada lompat-lompatan, seperti ada, kalau di lari itu ada namanya teknik lari kijang. Nah, kalau di lari kijang itu kan pasti ada lompatan. Kalau di jalan ini tidak ada. Jadi kaki tidak boleh terangkat dua-duanya, harus salah satu menyentuh tanah dan tidak boleh terangkat. Jadi yang kedua, perlombaan jalan cepat umumnya dilakukan di jalur jalan raya dan terbagi dalam dua jarak. Jarak yang pertama itu ada 20 km dan yang kedua itu ada jarak 50 km. Di Indonesia sendiri, atlet nasional kita ada Hendro Lung yang sudah mencapai sudah bertanding di jarak 50 km. Kemarin bertanding di SEA Games, Asian Games. Sudah mewakili Indonesia dan beliau cukup baik. Yang berikutnya itu ada lari. Lari adalah cabang utama dalam olahraga atletik yang mencakup berbagai jarak perlombaan, mulai dari jarak cepat mulai dari lari cepat hingga lari maraton. Atlet lari harus memiliki kecepatan, kekuatan, dan daya tahan dan teknik yang baik. Kecepatan di sini seperti lari sprint, kekuatan harus ayunan kaki lebih kuat seperti itu. Daya tahan, kalau daya tahan ini lebih ke lari maraton, tapi tetap diperlukan juga kecepatan dan kekuatan, juga teknik, karena kalau tidak menggunakan teknik yang baik maka atlet gampang sekali untuk mengalami cedera atau gangguan-gangguan pada ototnya. Lari dibedakan menjadi beberapa kategori. Nah, yang pertama itu adalah lari sprint atau lari jarak pendek, menekankan kecepatan dan lari ini terbagi dalam 3 jarak, yaitu 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Yang paling sering kita temui adalah 100 meter, yang paling sering di pertandingan, yang kita lihat di pertandingan atau di lari-lari konvensional biasa atau pertandingan turnamen biasa lah. Nah, itu kebanyakan menggunakan 100 meter dan 200 meter. Kalau 400 masih jarang. Yang kedua itu adalah lari jarak menengah dan jauh. Lari jarak menengah biasanya 5 kilo dan 10 kilo. Kalau lari jarak jauh itu udah 10 kilo sampai ke 42 km. Itu sudah termasuk 42 kilo itu adalah full marathon. Kalau 21 km itu biasanya half marathon atau setengah dari marathon. Seperti itu. Biasa itu sering dipertandingkan dalam sering dilombakan atau sering ada event-eventnya. Kemarin bulan 2 kemarin ada event di Pontianak. Nah, jadi itu adalah event Pontianak City Run. Nah, di Pontianak City Run itu ada kelasnya, kelas 5 kilo, kelas 10 kilo, dan kelas 21 kilo. Jadi kelas 42 kilo ini tidak ada. Seperti itu. Yang ketiga itu adalah lompat. Lompat cabang olahraga ini melibatkan lompatan melintasi garis batas tertentu. Beberapa jenis lompatan antara lain, mari kita lihat. Yang pertama adalah lompat tinggi. Lompat tinggi, atlet melompat melintasi mistar dengan teknik yang baik. Jadi atlet harus melompat melewati mistar seperti yang kita lihat pada gambar di slide saya ini. Nah, yang berikutnya ada lompat gala. Kalau kita sering nonton di SEA Games, Asian Games, atau Olimpiade,
itu ada namanya lompat galah. Lompat galah, atlet menggunakan galah untuk melompat. Jadi ada semacam ada galah yang dibawa panjang sekali, itu nanti akan disangkutkan, terus atletnya bisa melambung naik ke atas seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah triple jump. Triple jump sama dengan lompat ya. Triple jump ini cabang olahraga yang mengkombinasikan lompatan 3 kali, termasuk lompatan pertama, lompatan kedua, dan lompatan terakhir. Dan lompatan terakhir ini adalah lompatan untuk menentukan berapa jarak si atlet sudah melompat, seperti itu. Menentukan jarak lompatannya. Lompat pertama, kedua, ketiga. Dan ketiga itu harus mendarat dengan kedua kaki. Yang berikutnya itu adalah lempar. Lempar. Cabang olahraga ini melibatkan lemparan benda seperti bola atau lembing. Beberapa jenis lemparan antara lain. Mari kita lihat. Yang pertama itu adalah lempar cakram. Lempar cakram, atlet melempar cakram sejauh mungkin. Nah, cakram ini berbentuknya seperti piring, namun dua-duanya ini seperti ini. Tidak ada ruang kosong di dalam. Di dalam cakram ini umumnya ada yang apa ya namanya? Yang kayak semen, ada yang listnya itu besi seperti di gambar. Ini di gambar tersebut ada yang besi, ada yang ini ujung-ujungnya ini besi, dan ini ada kayu. Dan untuk lempar cakram sendiri terbagi dari 2 jenis. Ada yang untuk putra dan putri. Jadi untuk putra dan putri ini dibedakan beratnya. Masing-masing memiliki berat maksimal. Ada lempar martil. Nah, lempar martil seperti ini. Seperti peluru, namun harus dipegang harus diayunkan menggunakan tali. Atlet melempar martil dengan tali sejauh mungkin. Nah, jadi seberapa jauh atlet mampu melempar, dan itulah hasil poin yang didapatkan oleh atlet tersebut. Yang berikutnya ada lempar lembing. Nah, lempar lembing ini sama dengan kita kayak melempar kayu. Nah, namun ini lebih panjang. Kalau kayu kan biasanya untuk melempar rambutan, mangga orang atau sebagainya, itu biasanya pendeknya segini lah, kira-kira selengan atau bagaimana gitu kan. Nah, jadi selesai sudah presentasi yang saya lakukan. Ini udah akhir. Jadi itu tadilah adalah pengenalan cabang-cabang olahraga atletik dasar ya, yang sudah dikembangkan. Ada berjalan, ada jalan cepat, ada lari, ada melompat, dan ada lempar. Jadi seperti itu. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaroga, Basengan Kajibata, saya Ardianto. Mengucapkan terima kasih. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya.